Bagaimana hidrogen bisa berfungsi sebagai bahan bakar? Tentunya perlu suatu mekanisme yang mengkonversi hidrogen itu sehingga bisa menghasilkan energi. Gitu. Anda ketahui di sini, saya untuk slide ini akan menerangkan secara general ya, bahwa dalam fuel cell ini akan memecah atau men-split hidrogen menjadi elektron plus proton, yaitu plus proton dari hidrogen berupa H+ ya. Kemudian dalam fuel cell terdapat dua plate yang dikoneksikan satu sama lain menggunakan suatu kawat ya, dengan elektrolysis sandwich yang berada di antaranya. Hidrogen akan disuplai dari satu plate dan oksigen akan disuplai dari plate lainnya. Dua elemen ini akan berinteraksi satu sama lain dan berusaha untuk saling berikatan. Hanya proton dari hidrogen yang mampu melewati membran itu, membran yang diantaranya tadi ya. Kemudian elektron yang menemani dari proton tadi harus melewati sekitar membran dan melewati coil dan akan membentuk electricity yang akhirnya bisa menghidupkan balon gitu ya dalam percobaan ini. Proton dari hidrogen dan elektron yang berasal dari pensplitan hidrogen tadi akan berinteraksi dengan oksigen sehingga akan menghasilkan air, yang mana dia akan melewati pada outside dari sistem fuel cell ini tadi. Bagaimana hidrogen bisa berfungsi sebagai bahan bakar? Tentunya perlu suatu mekanisme yang mengkonversi hidrogen itu sehingga bisa menghasilkan energi. Gitu. Anda ketahui di sini, saya untuk slide ini akan menerangkan secara general ya, bahwa dalam fuel cell ini akan memecah atau men-split hidrogen menjadi elektron plus proton, yaitu plus proton dari hidrogen berupa H+ ya. Kemudian dalam fuel cell terdapat dua plate yang dikoneksikan satu sama lain menggunakan suatu kawat ya, dengan elektrolysis sandwich yang berada di antaranya. Hidrogen akan disuplai dari satu plate dan oksigen akan disuplai dari plate lainnya. Dua elemen ini akan berinteraksi satu sama lain dan berusaha untuk saling berikatan. Hanya proton dari hidrogen yang mampu melewati membran itu, membran yang diantaranya tadi ya. Kemudian elektron yang menemani dari proton tadi harus melewati sekitar membran dan melewati coil dan akan membentuk electricity yang akhirnya bisa menghidupkan balon gitu ya dalam percobaan ini. Proton dari hidrogen dan elektron yang berasal dari pensplitan hidrogen tadi akan berinteraksi dengan oksigen sehingga akan menghasilkan air, yang mana dia akan melewati pada outside dari sistem fuel cell ini tadi. Di sini akan saya jelaskan lebih jelas dengan lebih detail menggunakan animasi ya. Silakan disimak. Jadi hidrogen sebagai fuel atau sebagai umpan bahan bakar ya, dia dihubungkan dengan plate yang dia berfungsi sebagai anoda, kemudian oksigen dihubungkan dengan plate yang dia berfungsi sebagai katoda. Pada anoda, hidrogen ini dengan bantuan dari katalis platinum akan displit menjadi hidrogen yang bermuatan positif atau proton plus elektron. Polyelectrolyte membran yang berada di antaranya ini hanya memungkinkan untuk dilewati hidrogen yang bermuatan positif. Ya. Kemudian negative charge kan dari H+ plus elektron ya. Elektron yang bermuatan negatif tadi akan bergerak sepanjang external circuit menuju ke katoda dan akan menghasilkan electricity, yaitu menghasilkan arus listrik. Pada katoda ini elektron dan proton yang bermuatan positif tadi akan berkombinasi dengan oksigen sehingga akan membentuk air dan akan mengalir pada
dan akan membentuk air ya, dia akan mengalir outflow dari sel bahan bakar tadi. Makanya dia menghasilkan air plus panas, begitu. Polyelectrolyte membrane yang bisa digunakan, yang selama ini digunakan untuk mesin-mesin mobil itu, dia berupa polimer membran ya, misalnya Novion atau polybenzen imidazolat. Gitu. Selanjutnya ini Anda bisa saksikan. Oke. Yaitu di sini polyelectrolyte membrannya ya. Berupa lapisan tipis, solid, organic, compound. Itu berupa polimer. Polimernya berupa polybenzen imidazolat biasanya. Di antara anoda dan katoda tadi terdapat polyelectrolyte membran, dan di anoda maupun katoda masing-masing dilengkapi oleh katalis. Yang bisa digunakan adalah platinum untuk mensplit hidrogen yang ada menjadi H++ elektron gitu. Dari proses umpan hidrogen terus oksigen tadi akan menghasilkan electricity sesuai yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Oke, kita kembali ke slide. Bakar hidrogen tentunya butuh proses penyimpanan. Dalam proses penyimpanan hidrogen ini, secara konvensional, hidrogen disimpan dalam bentuk dikompreskan dalam tangki ya. Itu sebagai cara pertama. Kemudian cara kedua, hidrogen bisa disimpan dalam bentuk liquid dalam dewars atau semacam termos isotermal atau tangki. Untuk penyimpanan dalam fase liquid ini diperlukan suhu sangat rendah, yaitu sekitar minus 253 derajat Celcius ya. Kemudian cara ketiga, yaitu disimpan dalam bentuk solid, yaitu dengan diadsorpsikan pada medium, pada adsorben ya. Makanya penelitian pada dekade ini yang sangat gencar dilakukan yaitu bagaimana menstorage hidrogen pada medium tertentu. Di hidrogen ini diubah dalam bentuk senyawa kimia lain, misalnya dia diadsorpsikan secara kemisorpsi dengan metal hidrid misalnya, atau kemudian bisa juga diadsorpsikan pada karbon berpori atau juga pada metal organic frameworks gitu. Kita akan bahas sedikit tentang metal hidrid, bagaimana hidrogen ini berdisosiasi dan berinteraksi dengan metal-metal yang ada, misalnya nikel, kemudian magnesium, iron gitu. Hidrogen secara kemisorpsi akan berikatan dengan metal ini, akan tetapi proses penyimpanan ini memang dia mempunyai kapasitas penyimpanan yang rendah. Kemudian unfavorable kinetic requiring heating cycle, dia untuk kinetic charge dan discharge-nya butuh energi yang lebih besar karena proses ini ya, ikatan kimia tadi harus dilepas, dan untuk pelepasan hidrogen dari metal tadi butuh energi yang besar, pressure dan temperatur tentunya. Kemudian rawan terkontaminasi. Penggunaan karbon berpori untuk penyimpanan hidrogen ini juga berefek baik. Dengan penggunaan karbon, penyimpanan hidrogen dia mempunyai efisiensi atau kapasitas penyimpanan hampir 2,5 kali lebih besar dari tanpa karbon. Misalnya pada karbon berpori ini bisa digunakan karbon nanotube. Karbon ini ya yang mempunyai ukuran nano, pori ukuran nano, kemudian grafit terinterkalasi karbon berpori lainnya. Akan tapi ilmuwan-ilmuwan mencatat bahwa proses penyimpanan hidrogen dengan metode ini dia susah untuk menentukan systematic engineer-nya atau semacam desain struktur dari molekulnya ini, dan susah untuk menentukan posisi ikatan hidrogen ada di mana gitu. Cara lainnya yang saat ini sedang hits juga yaitu dengan menggunakan metal organic framework, yaitu semacam polimer koordinasi, di mana polimer ini tersusun dari metal, biasanya transition metal yang dihubungkan dengan linker dari organik ya. Organic linker berupa ligand, kita sebut sebagai ligand ya, yang akan membentuk susunan seperti framework
di mana senyawa ini bisa menyimpan hidrogen dengan mekanisme bisorpsi. Jadi proses charge dan discharge-nya relatif lebih mudah dan tidak membutuhkan pressure yang tinggi. Dia bisa low pressure ya. Kemudian fast kinetic for recharging, saya sudah katakan tadi. Dan kapasitas penyimpanannya ternyata lebih besar dibanding metal hydride maupun karbon berpori. Sekarang kita bicara mengenai economic issue. Apabila adik-adik ingat bahwa untuk elektrolisis air itu ternyata dia bisa kita analisa dari reaksi oksidasi yang terjadi di anoda, bahwa air akan dioksidasi menjadi H+ plus O2. Untuk proses ini energi potensial oksidasinya adalah minus 1,23 volt. Untuk proses reduksi yang terjadi di katoda, di mana H+ akan diubah menjadi H2, potensial reduksinya adalah 0 ya. Makanya total reaksi elektrolisis pada air anoda plus katoda di sini membutuhkan energi total sebesar minus 1,23 volt. Adik-adik bisa lihat bagaimana energi total minus 1,23 ini berarti untuk terjadinya elektrolisis dibutuhkan power atau suplai energi dari luar. Begitu. Bisa dilihat di sini bahwa dari kesimpulan reaksi tadi bisa dikatakan bahwa dekomposisi dari air murni untuk menjadi hidrogen dan oksigen pada standar temperatur tertentu ya, pada temperatur standar STP ya, dan pressure standar ya. Makanya ini tidak favorable secara termodinamik. Oleh karena itu, potensial standar pada elektrolisis air yaitu minus 1,3 volt ini terjadi pada suhu 25 derajat Celcius pH 0 ya, di mana H+-nya 1 molar. Ini juga terjadi juga pada 25 derajat Celcius pada pH 7, di mana H+-nya 10⁻⁷ molar. Ini berdasarkan Nernst equation. Negative voltage ini mengindikasikan bahwa energi bebas Gibbs untuk elektrolisis air adalah lebih besar dari 0. Apa konsekuensinya? Kalau lebih besar dari 0, ini berarti reaksi tidak bisa terjadi tanpa penambahan energi dari luar. Makanya untuk proses elektrolisis tetap perlu suplai energi gitu.